Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor perkembangan harga dari pairnya XAUUSD. Hari ini hari Senin tanggal 20 Desember 2021 yang saat ini bertepatan dengan jam 7.34 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kita menemukan peluang pada satu hari ke depan ini yang terbaik, yang bisa memaksimalkan profit kita. Pagi ini kita mencoba untuk membaca potensi dan probabilitas satu hari ke depan dari candle yang baru terbentuk. Selain dari candle yang terbentuk pada time frame H1 pada hari ini, kita mencoba untuk memetakan dulu di perkembangan di time frame yang lebih besar, time frame daily. Kalau kita lihat time frame daily, perhatikan di beberapa hari yang lalu, bahkan minggu yang lalu, kita sudah sampaikan bahwa buyer masih akan dominan atau seller berada di level rendah, berada di level jenuhnya, di titik support kuatnya di sana, sehingga selalu ditolak, selalu memantul di area 1768 sekian. Maka untuk kemarin trading jangka menengah, swing trading, sudah kita sampaikan untuk entry pada posisi-posisi tersebut dengan target terdekatnya adalah sumbu yang ada di sebelah kirinya. Kemudian untuk trading jangka panjangnya, swingnya tentu berada di ujung paling atas di sana. Ya, tentu ini butuh waktu yang lumayan panjang. Ya, setidaknya nanti pasti akan koreksi dulu sebelum naik di puncak, pasti akan koreksi dulu. Apakah koreksinya hingga menembus di area 17.6869 tadi, atau bahkan berada di level terendahnya di beberapa hari terakhir, yakni di 17.52. Sehingga perlu diperhatikan ketahanan, perlu diperhatikan modal yang kita gunakan. Kembali pada day trading kita, kembali pada time frame daily. Kalau kita lihat 3 hari terakhir didominasi oleh buyer, kemudian 1 hari terakhir kemarin dari Jumat ini ada penolakan seller yang luar biasa. Namun demikian bukan berarti serta-merta nanti seller akan muncul kembali dengan momentum yang lebih besar, tetapi buyer juga masih kuat hingga menembus titik tertingginya di sana. Buyer sempat naik di level tertingginya di 18.13, walaupun pada akhirnya ditolak oleh seller dengan ditutup posisi seller sebagai dominannya. Ini petunjuk bahwa tekanan seller itu kuat. Sudah kita catat, ini adalah petunjuk bahwa ini tekanan seller yang kuat. Tetapi belum cukup kuat untuk menekan buyer yang beberapa hari terakhir memang sangat kuat sekali di sana, termasuk yang hari Jumat kemarin sempat menekan sampai hingga di 18.13 ini. Ini bukan perkara mudah untuk nanti serta merta seller itu menolak dengan kuat di sana. Catatan saya setidaknya buyer masih akan naik di kisaran 1807,63 ya. Buyer masih akan naik di kisaran 1807,63 ya. Ini mungkin kalau kita manfaatkan peluang buyer masih ada peluang sekitar 500 hingga 600 sekian. Ya, bahkan bisa juga nanti menyentuh di level tertingginya, walau pada akhirnya nanti juga ditolak lagi oleh seller ya. Karena ini betul-betul buyer masih cukup dominan, seller baru satu muncul sebagai penanda bahwa penolakan seller itu sudah mulai ada. Maka nanti untuk memastikan peluangnya, kita bisa menggunakan time frame yang lebih kecil di sana.
Untuk memastikan peluang dari buyer, kita bisa menggunakan time frame yang lebih kecil dengan menggunakan time frame H1. Kemudian kita lihat tren terdekatnya, kemudian pergerakan yang terdekatnya nanti kita bisa lihat baik wilayah pentingnya, support resisten maupun tekanan demi tekanan. Di awal kita lihat di posisi yang terbawah, kita bisa lihat di sini posisi level support terdekatnya. Kemudian perhatikan di bukaan, hari ini bukaannya ada lompatan yang lumayan jauh, berada di kisaran berapa ini? Di kisaran hampir 100 pip ya. Ini tentu bisa menjadi penanda bahwa buyer itu memang punya akselerasi yang cepat, punya kemampuan yang luar biasa sehingga mendorong harga jauh lebih melompat ke atas. Ini artinya tekanan buyer masih kuat. Kita perhatikan nanti ketika dia naik, ya kita uji di area retrace-nya yang terdekat. Kita uji di area retrace yang terdekat di 1803 ini. Yang tadi sudah kita sampaikan kemungkinannya masih akan bergerak naik, kalau cuma 1803 masih ada kemampuan di sana. Sehingga kita bisa manfaatkan area retrace ini sebagai wilayah koreksi ya. Kita bisa manfaatkan untuk pending limit sell di sini. Kemudian di atasnya, di level di atasnya ketika dia sudah mulai breakout, kita bisa mulai dengan buy di sana atau bisa kita gunakan buy stop di sana di 1805.53 dengan tetap memperhatikan pergerakan-pergerakan nanti selanjutnya. Ketika salah satu sudah terkena, maka segera diantisipasi dengan pending yang lain atau bahkan kita pastikan sudah ada pembatasan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Ya, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti kena sentuh, kalau terlalu jauh nanti sulit untuk kita lakukan recovery. Sehingga ambil yang tengah saja ya, mungkin 2%, mungkin 5%, atau bahkan menggunakan 300 pip, 500 pip boleh. Di atasnya lagi kalau dia breakout bisa kita ambil posisi buy kembali di sana, ada buy stop boleh di sana dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Ini masih wajar di kisaran 200-an. Kemudian di sebelah kiri perhatikan adakah level yang penting di sana. Ya, adakah level penting di sana? Ya, di ujungnya ada level penting di sini. Ini kita bisa mengambil peluang limitnya dari posisi ujung atas, kita bisa mengambil posisi sell limitnya karena di sini market betul-betul ditolak di sana, market betul-betul kembali memantul sehingga ini menjadi pertanda bahwa di area itulah buyer mencapai titik puncaknya, kemudian kembali ditolak oleh seller. Kemudian selanjutnya kita lihat ketika nanti kembali menguat sellernya, ini mungkin kalau nanti sudah selesai di sini tidak mampu lagi naik di area retracement, tidak mampu dilewati, maka harus melewati level 81796,05 untuk memastikan bahwa seller itu sudah mulai kuat, baru nanti kita ambil peluang di sana. Sehingga kita bisa ambil posisi sell di sana atau bisa gunakan sell stop di sana hingga di level selanjutnya. Ada level berikutnya di level di bawahnya. Ini bisa kita targetkan untuk take profit kita atau untuk rencana target yang ingin kita capai. Walaupun tidak tersentuh, setidaknya di area yang mendekati 1786 kita bisa exit lebih awal, kita bisa ambil dulu profit kita.
Kemudian selanjutnya di level di bawahnya kita bisa masuk di sana untuk memanfaatkan koreksi buy, memanfaatkan peluang koreksi buy di level pentingnya di sana. Karena ini ada level penting yang tidak dilewati maka berpeluang akan memantul sehingga kita bisa manfaatkan pantulannya. Sekali lagi untuk memanfaatkan pantulan, memanfaatkan buy limit, maka yang kita targetkan adalah koreksi, memantul kemudian kita ambil profit di sana. Karena kalau sudah kuat di area di sini dan ditekan ke bawah, maka seller berpeluang masih akan lanjut lagi. Oke, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan minimal untuk memancing satu semangat teman-teman semuanya, yang kedua untuk biar ada aktif di sana, berpikir dan mencari peluang secara mandiri, ya setidaknya mengikuti level demi levelnya, memanfaatkan pergerakan harga terkini di mana dia struktur mengarah kemana, kemudian trennya seperti apa, levelnya di mana, kemudian trigger yang kita gunakan apa untuk entry, sehingga kita betul-betul terstruktur trading kita, ada sistemnya. Kemudian ketika kita sudah melakukan entry, apa yang harus kita siapkan ya menghadapi pergerakan market yang sewaktu-waktu nanti bisa berbalik dari yang kita analisakan. Jangan lupa selalu gunakan money management dan risk management yang seimbang ya, sesuai dengan gaya trading kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksa dengan resiko tinggi jika kita tidak mempunyai keahlian, jika kita tidak punya pengetahuan yang lebih tentang trading dengan high risk. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat pagi dan salam profit dua arah.